Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya. Dari Sehundi, gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semakin baik dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan pada hari ini teman-teman sudah sehat semua, sudah baik semua, sudah bisa makan enak, sudah bisa tidur nyenyak, dan sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Oke teman-teman yang baru menemukan channel saya, silahkan di subscribe dulu channel saya dari Sehundi. Dibunyikan notifikasinya dan jangan lupa di-share juga video saya. Semoga video saya ini bermanfaat buat teman-teman yang membutuhkan. Oke teman-teman ya, terima kasih yang sudah berpartisipasi di channel saya, yang sudah baik terhadap saya. Ya, mudah-mudahan channel ini berkembang pesat seperti roket yang cepat gitu ya. Dan akhirnya bisa ditemukan oleh semua orang yang membutuhkan terkait dengan anxiety, GERD, dan asam lambung ini. Ya, masih di bulan suci ini, ya, kita selalu berharap dan berdoa karena ini adalah merupakan bulan yang sangat baik untuk berdoa, bulan yang sangat baik untuk berharap. Jadi kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan ya teman-teman segera disehatkan, disembuhkan, dan sudah tidak ada lagi sensasi, dan mudah-mudahan ya sudah bisa mencicipi makanan yang pantangan selama ini. Karena sebetulnya ya inti dari penyakit ini kan bukan hanya terkait pantangan saja, tetapi bagaimana kita merubah pola pikir kita, bagaimana kita merubah cara gaya hidup kita, terutama istirahat kita. Ya teman-teman, ya sangat banyak orang yang WA terhadap saya karena saya membuka WA itu untuk seluruh orang yang membutuhkan tentang masalah anxiety dan GERD ini ya. Sebetulnya yang menjadi pemicu utama dari asam lambung, GERD, dan anxiety itu apa sih sebetulnya? Itu yang paling banyak ditanyakan terhadap saya teman-teman gitu. Jadi saya nggak mau panjang lebar ngebahas itu semua. Saya akan langsung katakan saja ya. Akan langsung bahas topik ini karena memang topik ini luar biasa menjadi yang paling utama ditanyakan di WA saya akhir-akhir ini. Karena apa? Katanya mereka berpuasa tidak makan tepat waktu, banyak yang enak katanya gitu. Kemudian mereka makan pantangan juga pada saat ini setelah puasa, enakan juga. Jadi sebetulnya pemicu utamanya itu apa? Ya teman-teman ya, kalau kita ataupun kalau boleh saya ngomong, teman-teman harus mempelajari penyakit ini betul-betul. Jadi tidak asal-asalan, tidak tidak sehari dua hari untuk mempelajari penyakit ini, tapi harus betul-betul teman-teman pelajari. Ya. Karena gini teman-teman, orang yang sudah mempelajari, orang yang sudah memahami penyakit ini biasanya lebih condong ke arah sembuhnya lebih cepat. Ya, kemudian mereka juga bisa melupakan sensasi yang begitu kuat itu dengan mudah gitu kan. Kalau ada yang berbicara tentang kecemasan bisa sembuh dengan sehari, 2 hari, 3 hari, itu hal yang mustahil kalau kata saya. Karena penyakit mental itu bukan penyakit fisik yang dirasakan oleh tubuh kita, bisa diobati dengan antibiotik ataupun obat pereda nyeri gitu kan. Karena depresi ataupun penyakit mental itu butuh waktu yang lebih daripada apa yang kita bayangkan. Ya, seperti itu. Karena merubah pola pikir itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Ya. Nah, apa sih penyebabnya kita menjadi penyakit GERD dan anxiety itu timbul di diri kita? Ya, kalau pola makan itu nomor 3 lah kalau kata saya. Ya, karena makanan itu selama kita tidak ada tukak lambung, selama kita tidak ada luka di lambung ataupun kelainan penyakit di dalam organ tubuh kita, itu kurang begitu istilahnya berpengaruh ya. Tetapi kalau pola pikir dan pola hidup itu yang sangat berpengaruh. Bayangin aja teman-teman ya, ketika saya makan pantangan saja sudah bisa dan tidak ada reaksi apa-apa, tapi ketika saya begadang 3 malam 4 malam itu langsung bereaksi tubuh saya. Saya sudah catat betul-betul, kalau misalkan saya begadang, kalau saya kecapean berpikir, nah itu banyak sekali yang dirasakan oleh tubuh saya. Jadi saya sekarang itu berpikirnya simpel. Selama otak saya betul, selama pemikiran saya tidak kacau, selama pemikiran saya betul, ataupun tidak berpikir macam-macam, maka tubuh saya selalu merasakan enak. Tapi ketika saya begadang, kemudian capek pikiran juga, berpikir lebih berat dan sebagainya, stres, nah itu menimbulkan reaksi di dalam tubuh saya gitu kan. Jadi pikiran itu dominan banget terhadap diri saya sendiri.
Kalau dulu memang saya berpikir keras juga sering seperti itu. Cuma mungkin dulu kecemasannya tidak terlalu seperti sekarang gitu. Kalau sekarang itu saya eh, anxiety-nya mungkin menjadi penghalang buat pekerjaan saya yang menyebabkan saya berpikirnya mungkin dibatasi. Ya, jadi teman-teman sekarang itu teman-teman harus belajar mensurvei penyakit ini, belajar memahami penyakit ini. Biasanya orang yang memahami itu cepat mengalihkan. Jadi jangan sering kaget. Berarti kalau misalkan teman-teman sering kaget, sering bertanya-tanya pada diri teman-teman, ini penyakit ini berarti teman-teman belum memahami ya trayeknya penyakit ini itu seperti apa gitu kan. Kalau teman-teman sudah memahami biasanya nggak banyak bertanya gitu kan, nggak banyak bertanya, paling bilang begini aja, ini juga sering saya rasain gitu kan, sering saya rasakan, akhirnya ya cepat ataupun mudah untuk menganalisa dan mengalihkan dari sensasi ini. Saya juga semalam ngerasain teman-teman, saya sakit di dada di sini lagi, nyeri dada, badan lemas, keringat dingin. Karena apa? Saya begadang hampir 4 hari saya. Nah akhirnya saya kerokan nih, masih ada bekas dikerok juga tuh, masih item-item. Setelah dikerok ya buktinya nyaman lagi, nggak sakit dada lagi seperti biasa. Kalau kemarin saya sakit karena memang kata saya juga kalau misalkan kita begadang full tanpa kita tidur siang biasanya akan berpengaruh untuk kesehatan kita gitu kan. Bukan hanya orang penderita anxiety saja, orang sehat pun dilarang untuk begadang. Apalagi seperti kita, pola hidup itu betul-betul harus dijaga gitu kan. Nah, makanya teman-teman silahkan pahami dulu penyakit ini, analisa dulu penyakit ini. Nanti setelah kita menganalisa penyakit ini, kita tahu penyakit ini, teman-teman biasanya akan cepat untuk bisa mengalihkan ataupun bisa beradaptasi dengan penyakit ini. Oke, itu saja. Salam sembuh dari saya, dari Sewundi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.